Sehingga apabila seseorang kalau orang mau mengkritik, itu harus berhadapan, dia mendoifkan salah satu ini. Imma rawinya dhaif, imma sanadnya terputus, imma ada ilatnya. Tahu ilat hadis? Satu penyakit dalam hadis yang tersembunyi, yang lahiriahnya sahih. Mereka mengkritik begitu? Tidak. Para imam mengkritik begitu. Satu di antara tiga ini. Rawi-rawinya ada yang kurang siqah. Tetapi Bukhari mempunyai kecerdikan yang luar biasa, yang seolah-olah seorang terkapar berhadapan dengan Bukhari itu. Ada di kitab sahihnya rawinya yang hafalannya dibicarakan. Itu ada sebagiannya dari segi hafalannya. Tetapi rawi ini punya penguat dari jalan yang lain, tidak berdiri sendiri. Baik hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari di kitab sahihnya atau oleh imam yang lain, sehingga diketahui bahwa yang jadi pegangan bukan rawi itu, tapi yang jadi pegangan hadis itu sendiri. Paham? Sebuah hadis di Bukhari meriwayatkan, misalnya ada seorang rawinya yang hafalannya kurang, taruhlah dhaif. Maka rawi ini tidak berdiri sendiri, tapi ada penguatnya dari jalan yang lain yang menguatkan riwayatnya, baik di kitab Sahih Bukhari sendiri atau di kitab yang lain oleh imam yang lain. Sehingga yang jadi pegangan adalah bukan rawi itu, tetapi hadis itu. Jika keluar kata ulama, sanad dhaif, matan sahih. Kenapa? Sanad ini dhaif tapi matannya didukung oleh riwayat yang lain, jadi sahih. Begitu Imam Bukhari. Dan itu bisa hanya ada dua orang rawi yang betul-betul dibicarakan, sehingga dikatakan dhaif. Tetapi keduanya ini tidak berdiri sendiri. Ya. Kemudian, begitu caranya. Dan Imam Daruqutni seperti itu. Ada yang tepat kritikannya, ada yang tidak tepat. Ada kritikannya itu tidak langsung mendhaifkan. Imam Bukhari mensyaratkan rawi ini thiqah, tetapi kenapa rawi ini hanya hasan derajatnya gitu. Mungkin thiqah menurut Bukhari, tidak thiqah menurut hasan menurut yang lain. Maka harus berhadapan dengan Bukhari dari tiga jalan ini. Rawi-rawinya thiqah, sanadnya bersambung dalam arti satu orang rawi memang betul-betul ada perjumpaan dengan rawi yang lainnya, dan yang ketiga tidak ada ilat penyakitnya. Ayuhal ikhwah, karena kita sediakan waktu untuk bersoal jawab, barangkali kita cukupkan sampai sini dan kita lanjutkan dengan soal jawab untuk meluaskan pembahasan ini. Dan kalau ada sesuatu antum dapat di Sahih Bukhari, ditanyakan. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala yang mendhaifkan beberapa hadis Imam Al-Bukhari? Apa benar hadisnya ada yang dhaif? Imam Al-Albani, Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Albani Amirul Mukminin fil hadis pada abad ini, punya hak mutlak untuk mengatakan hadis ini sah atau tidak.
Kan ilmiah, masing-masing berijtihad dengan ijtihadnya. Dan beliau mengatakan dhaif, apakah dengan hawa, dengan kebodohan? Tidak, dengan ilmu. Dan beliau orang yang paling alim tentang kitab Sahih Bukhari. Terbukti bahwa beliau telah meringkas kitab Sahih Bukhari dengan ringkasan yang amat menakjubkan. Mukhtasar Sahih Bukhari oleh Al-Imam Al-Albani. Hak beliau untuk mendhaifkan sebagian hadisnya dengan sanadnya, dengan ilmiah dan kritikan. Dan itu bisa dihitung dengan jari, satu atau dua buah hadis, sama seperti para ulama yang lain, hal yang wajar. Yang tidak wajar dan aneh, orang-orang juhala, orang-orang yang bodoh, dengan hawanya dan kebodohannya dia seenaknya mendhaifkan hadis tanpa keadilan dan ilmu. Tidak tegak dengan ilmu dan keadilan. Harusnya kalau hadis dengan ilmu hadis. Ada sebagian orang menolak hadis ahad dalam hal akidah, tetapi menerima dalam masalah hukum, karena akidah harus dibangun dengan dalil qat'i, bukan dhanni. Pertanyaan, apakah Imam Bukhari membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad? Apakah ada riwayat yang menerangkan pernikahan beliau? Enggak tahu, ini enggak ada di pembicaraan kita. Beliau Abu Abdullah punya anak. Enggak ditanyakan kalau masalah ini. Imam Bukhari membagi hadis mutawatir dan ahad. Ma'ruf, ini adalah salah satu bagian dari ilmu hadis. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Tetapi pembagian ini tidak mempengaruhi sedikit pun juga tentang pelaksanaan dasar hukum. Pegangan. Tidak ada pengaruhnya. Hadis mutawatir dan ahad dipakai untuk akidah dan hukum. Sama saja. Hanya dikatakan mutawatir untuk menunjukkan ketinggian derajat dari jurusan banyak dan sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis. Karena hadis yang sampai kepada kita itu ada dari melalui jalur yang begitu banyak, ada jalur yang sedang, ada jalur yang sedikit. Ada yang hanya beberapa orang, hanya ada yang satu orang saja yang meriwayatkan. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Berapa orang yang meriwayatkan? Satu orang, Umar bin Khattab. Hadis itu berbicara apa? Berbicara tentang akidah, berbicara tentang hukum. Apa kita akan tolak? Ini mazhab yang sesat dan menyesatkan dari kaum Mu'tazilah yang dahulu dan yang sekarang. Pernahkah Imam Bukhari berjihad fi sabilillah melawan orang-orang kufar? Perlu antum tahu, pada zaman itu apabila terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kufar dan khalifah memerintahkannya, mereka berangkat. Perintah khalifah ada dua. Perintah khusus kepada para tentara saja, tidak kepada para yang selainnya. Ada perintahnya secara umum. Mereka berangkat. Para imam ikut berperang. Ya, tidak seperti orang-orang yang berteriak-teriak jihad sekarang. Yang mereka teriakkan bukan jihad, tapi perusakan. Selain itu, jihad punya arti yang luas. Salah satu jihad besar yang dilakukan oleh para imam mengadakan pembelaan dan mempertahankan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini jihad fi sabilillah.
Dari mana diambilnya jihad fisik kalau bukan dari sunnah Rasulullah SAW? Kalau sunnah Rasulullah SAW tidak terpelihara dan orang tidak berjalan di atas sunnah, apa mungkin dia akan mengenal jihad yang sebenarnya? Jawabnya tidak. Karena itu banyak yang salah kaprah tentang jihad. Ngebom sana, ngebom sini, namakan jihad. Karena apa? Karena mereka tidak berjalan di atas sunnah, karena mereka tidak tahu sunnah Rasulullah SAW. Salah. Karena itu benarlah para ulama yang mengatakan sebesar-besar jihad mengadakan pembelaan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Karena orang tahu tentang hukum Islam dari mana? Dari hadis, dari sunnah. Kalau sunnah tidak dijaga, tidak dibela, tidak dipelihara, maka orang tidak mengenal Islam.